الذي فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا وشرع للحجاج والمسلمين الأضحية تقربا جميلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وتعظم على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الدعاة بالقرآن والسنة أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله المتين فإن التقوى مدار كل سعادة وبه يمديكم في الدنيا والآخرة فإنه وصية الله ورسوله النبي رحمة حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Agama Islam adalah agama yang sempurna lagi paripurna. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang antar sesama. Islam tidak pernah memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan harta dan kekayaan. Islam tidak pernah memandang kemuliaan seseorang itu berdasarkan pangkat maupun jabatan. Tetapi Islam memandang seseorang lebih mulia daripada manusia lainnya ketika orang tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Inilah yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Ketika disyariatkan berkorban kepada kita umat Nabi Muhammad, sesungguhnya agama tidak hanya melihat sebagai ketaatan semata, tetapi agama kita melihat kurban ini sebagai terapi untuk mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang peduli dengan kehidupan manusia lainnya. Di dalam Al-Quran secara jelas Allah mengatakan la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging yang dikurbankan, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai daripada sebuah ketakwaan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari ayat ini minimal ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, hewan kurban yang disembelih semenjak hari ini dan 3 hari ke depan hanya sebagai sarana ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi yang dinilai oleh Allah mutlak adalah nilai ketakwaan dan ketundukan seseorang di dalam melaksanakan perintah berkurban. Yang kedua, hewan kurban kalau datang hari raya Idul Adha, harga kambing, harga sapi kalau itu menaik besar. Harganya tidak sama seperti harga-harga biasa. Betapa banyak orang-orang, terlebih mereka yang di dalam hatinya memiliki sifat bakhil, sifat pelit, sifat egoisme, maka mereka akan enggan melaksanakan perintah berkurban. Kenapa? Mahal dagingnya, mahal hewannya, daripada dipakai buat berkurban mending dipergunakan untuk yang lain. Ini bagi mereka yang punya sifat bakhil dan pelit di dalam hati dan dada mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Banyak sekali penyakit-penyakit yang dibenci oleh agama Islam
daripada yatim piatu yang berdiri di tengah jalan dengan pakaian yang sederhana, menengadahkan tangannya minta pertolongan. Jangan berharap kita berhenti melihat ibu-ibu kaum fakir miskin duafa yang mereka memelas kasih di jalan dan meminta harapan mendapatkan harta untuk sesuap nasi makan hari ini. Jangan berharap kita bebas, tidak melihat lagi mereka badut-badut dan lain sebagainya yang mengharap belas kasih. Semua ini pasti dan selalu akan kita lihat bila sifat bakhil tertanam kuat di dalam diri kita. Bahkan saking bahayanya sifat bakhil ini, saudara, betapa banyak orang-orang yang rela memutuskan tali persaudaraan karena mereka merasa malu memiliki saudara yang miskin yang selalu meminta pertolongan kepada dirinya. Bila hal ini sudah terjadi, hati-hati, karena ketika mereka meninggal dunia, sebelum mereka meninggal, keburukannya sudah Allah tampakkan di alam dunia. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Samsuddin Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabairnya. Beliau menceritakan dulu ada orang kaya raya ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Ibadah haji dahulu dengan sekarang jauh berbeda. Karena dahulu belum ada hotel, dulu belum ada penginapan. Kalau orang mau melaksanakan ibadah haji, maka dia harus mencari salah seorang penduduk setempat kota Mekah yang amanah untuk bisa menjaga barang titipannya. Maka orang kaya ini cari mana orang yang pantas dititipi harta. Ketika sudah ketemu, dia titipin barang bawaannya, dia titipkan uangnya. Berapa uang yang dititipkannya? 1000 dirham uang yang dititipkannya. Kalau dikuruskan itu sebesar 2 miliar rupiah. Maka ketika selesai melaksanakan ibadah haji, maka orang kaya ini mencari orang yang dulu dititipin hartanya tersebut. Tetapi orang yang dititipi harta itu ternyata sudah meninggal dunia. Maka dicari istrinya, ditanya di mana disimpan harta milik. Istrinya tidak tahu karena suaminya tidak pernah menitipkannya. Ditanya kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga tidak ada yang tahu. Sanak famili, kerabat, tetangga, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu di mana disimpan harta miliknya. Maka pada saat kebingungan itu terjadi, kesedihan itu terjadi, maka dia teringat ada seorang ulama besar yang tinggal di kota Mekah. Dia datang, dia sholat, dia berharap dan minta petunjuk bagaimana untuk mendapatkan hartanya tersebut. Maka ulama ini mengatakan, idza kana nisful laili fa'ti zamzam fanzur fiha wa nadil fulan bismihi fa in kana min ahli jannah fasayujibuka min awwali marrah. Wahai pemuda, nanti pertengahan malam kau datangi sumur Zamzam. Fanzur fiha, lalu kau lihat dalamnya sumur Zamzam. Wa nadil fulan bismihi, dan kau panggil nama orang yang kau titipi harta tersebut. Fa in kana min ahli jannah fasayujibuka bi awwali marrah. Kalau orang yang kau titipi harta orang itu orang baik dan calon penghuni surga, pasti dia akan menjawab pada panggilanmu yang pertama. Maka tengah malam datang orang kaya ini ke sumur Zamzam. Dia lihat dalam sumur Zamzam, dia panggil nama orang yang dia titipi hartanya tersebut. Ya fulan, ya fulan. Berulang kali dia panggil, bukan 3 kali, bahkan lebih dari 10 kali. Tidak terdengar suara apapun dari dalam sumur Zamzam tersebut. Maka keesokan harinya orang kaya ini kembali ke rumah ulama Mekah tersebut dan menceritakan apa yang terjadi pada malam hari. Maka sontak ulama itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nahsya ayyakuna sahibuka min ahlina. Jangan-jangan orang yang kau titipi harta tersebut termasuk calon penghuni nerakanya Allah. Idhab ilal ardi yaman fafiha bi'un yusamma barhu. Sekarang kau pergilah ke negeri Yaman. Di Yaman ada satu sumur yang disebut dengan sumur Barhut. Lakukan
dia dapat di sumur Barhut tersebut. Lalu dia panggil nama orang yang dia titipi hartanya tersebut. Dia panggil ya fulan. Baru saja dia panggil satu kali, maka sudah terdengar suara daripada dalam sumur Barhut itu. Maka dia tanya, di mana kau simpan harta milikku? Maka diceritakan dengan jelas dan gamblang, hartamu aku pendam di salah satu bagian rumahku. Belum sempat aku berpesan kepada istri, anak dan keluarga, aku terburu meninggal dunia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang menjadi pelajaran buat kita bukanlah ketemunya harta ini, tetapi kenapa orang ini menjawab di sumur Barhut, tidak menjawab di sumur Zam-Zam, yang menunjukkan orang ini adalah termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Maka orang kaya ini bertanya, "Alladzi anzalaka hahuna wa kunna nazunnu bikal khair." Apa yang menyebabkan engkau berada di dalam sumur Barhut ini? Kenapa kau tidak menjawab di sumur Zam-Zam? Padahal dahulu aku menyangka engkau adalah orang yang baik. Maka di dalam sumur itu menjawab dengan diri, memberikan pelajaran buat kita tentang hakikat sebuah kehidupan dan hubungan silaturahim bersama keluarga. Suara ini dengan lirik dan lantang mengatakan, "Kana li ukhtun faqiratun hajaratuha." Dulu waktu di dunia saya punya saudara perempuan miskin yang setiap waktu minta pertolongan kepada saya. Kalau butuh apa-apa datang ke rumah saya, minta kepada saya. Saya malu punya saudara miskin. Saya malu punya saudara yang sering meminta bantuan kepada saya. Hajar Tuhan. Maka semenjak itu saya tinggalkan saudara perempuan saya yang miskin itu. Wa kuntu la a'lamu 'alaiha, dan aku tidak mau tahu apa yang terjadi kepada saudara yang miskin itu. Apakah dia sudah makan atau belum? Bagaimana keadaannya? Bagaimana kehidupannya? Aku tidak mau tahu. Wa kuntu la a'lamu 'alaiha, terserah apa yang terjadi kepada saudaraku yang miskin. Fa'aqibati Allah bisababih, karena memutuskan tali persaudaraan dengan saudara yang miskin, karena merasa dirinya malu bahwasannya dimintai pertolongan terus, dia takut hartanya habis. Fa'aqibati Allah bisababih, justru Allah mencatatkan namaku, diletakkan sebagai jalan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan pernah masuk surga bagi mereka orang-orang yang memutus tali silaturahim. Dan terjadinya pemutusan tali silaturahim, salah satu sebabnya karena adanya sifat bakhil dan pelit di dalam hati dan dada mereka. Mereka lebih senang, lebih bergembira ketika memiliki saudara yang kaya, tetapi memasang muka yang masam ketika datang seorang saudara-saudaranya dalam keadaan miskin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tanamkan sifat kasih sayang di dalam hati kita, sifat lemah lembut di dalam hati kita, dan berharap Allah matikan dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jumu'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksara fihi thawaba wal hikama lil 'amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamal anbiya wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usi binafsi wa iyyakum bi taqwallahil matin, fa inna taqwa yumtikum fi
fid dunya wa yaumiddin waghfirhu bil istighfari wal a'mali shalihin walzimu bi hadzal yawmi bil azkari was salawati 'ala nabiyil amin kama anna Allah ta'ala amarakum 'azima wa bada bi nafsi ta'zima wa qalla jalla jalaluhu ta'lima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-mashhurin kama sallaita wa salamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa alihi siddiqin wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات واعف عنا الذنوب والخطايا والسيئات واعف عنا الذنوب والخطايا والسيئات واعف عنا الذنوب والخطايا والسيئات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن